Pas aku ambil kertas itu, dokternya ngeliat, "Lu Dek, ini kan harus pakai form TB. Sudah pernah diajarin nggak form TB?" Sama anak-anak Ciputra. Ada satu momen kita tuar stiker-stiker 18++. Habis itu aku nggak mau kalah, aku minta ke kalian di grup kan. Kok nggak Keliling ke rumah-rumah warga itu. Keliling ke rumah-rumah warga, ngecek rumahnya gimana, anaknya gimana, sekalian posyandu keliling juga. Aku tuh sampai ngomong sama perawat aja kayak aku disuruh ngajarin tuh ini aku bingung gimana, ngerti gak sih? Kayak saya gitu nggak bisa bicara sama orang. Soalnya di tempat umum ya. Iya. Biasanya kan Nggak gitu. Kembali lagi bersama saya, bingung lagi ya. Bersama saya Ramo Intara, Alex. Anggus. bagus. Oke, sekarang di sini kita akan membahas episode ke-16. Kita membahas tentang IKM. Shit man. IKM. IKM, Ilmu Kesehatan Masyarakat. Masyarakat atau Kesmas, Kesehatan Masyarakat. Anjay, atau Puskesmas. Apa Pusat namanya? kesehatan masyarakat. Iya, Anjay. mantap. Oke, di stase ini ya, jelaskan globalnya dulu ya. Di stase ini kita dilepas ke suatu puskesmas selama 5 minggu, benar? 2 minggu, Cuk. Aduh, aku full offline. Iya. Enggak. Iya. 2 minggu, Kleng. Wis. 2 minggu. Kok pendek banget kalian? Dah. Aku lupa lagi. Buka sekarang jadwal. Lu berapa minggu, Gus? Nah itu kan udah dihitung total itu. 10 minggu. Oh ya, sosial 4 minggu kok gitu. Oh iya, Total 10 minggu. 10 minggu ya? Aku Ya. nih karena transisi masih Covid, Ya. jadi aku 8 minggu nih online. 2 minggu ya. 2 minggunya yang Oh, berarti ya. berarti puskesmasnya 4 minggu. Gitu. Kamu berapa? 4 minggu. 4 minggu berarti. Kalau aku, Nggak tahu. Nggak tahu. kamu ada online-nya? Ada 2 minggu di Cuman awal. kayak penyuluhan awal kayak kebersihan. Oh, kayak materi di awal. PDAM PDAM ya, materi-materi tentang kesehatan masyarakat Ya. itu Yoi. sebelum puskesmas ya. Totalnya berapa tuh lupa jadinya? 10 Iya. minggu ya totalnya 10 minggu. plus ujiannya. Iya, 10 minggu ujian plus 2 ujian. minggu. Dan di Oh. sini nih intinya kita dikasih pengarahan di awal tentang kesehatan masyarakat apapun itu. Terus kemudian kita dilepas ke puskesmas, orientasi di puskesmas, habis itu mengikuti semua kegiatan di puskesmas. Benar. Diputar, ada yang bagian poli, Benar. poliklinik pelayanan, ada yang poli anak, anak, poli anak, ada yang KIA. KIA, TB ada di TB ada. Nah, terus ada juga di farmasi kadang. Ya, Ada farmasi. Nah, terus ada juga di KIA. udah. Udah, Sorry. Posyandu. Posyandu. Terus Ada satu lagi yang untuk pernikahan tuh apa ya? Pemeriksaan Cantin. cantin, Cantin. calon pengantin. Terus gitu juga ada kayak keluar-keluar. Ya, yang penyuluhan ke RT berapa, Ya. RW berapa. Terus gitu. ada juga puskesmas keliling. Ya, pusling. Terus ada juga yang bareng kader-kader kesehatan tuh kalau di Surabaya kan. Ya. Apa namanya? Kader Sehat Surabaya. Aku lupa. Kadang-kadang juga ikut PIN. Oh ya, Ya. kan imunisasi nasional. Sama vaksinasi Covid yang pasti. Oh Dulu. iya ya, waktu kita aku juga masih itu. Oh, masih ya? Ya, udah nggak ada vaksinasi COVID. Ada juga gini vaksinasi untuk calon haji. Nah, itu kan beda ya? Beda. Apa aja vaksin itu? Lupa aku. Pokoknya aku ingat ada itu. Terus baru kita buat Kalau ada yang dia- ke rumah-rumah warga. Ya. Ya. Yang ukur rumahnya ukurannya berapa, Ya. ada berapa sumber Apa- air, apa namanya? nyucinya di mana, PHBS. berlaku hidup bersih sehat ya. Ya. Terus ya itu udah ukur-ukur kayak gitu. Terus kasusnya itu dipresentasikan buat tugas akhir gitu kan. Ya. Nah, itu aja sekarang kan panjang tuh masyarakat lagi. Injay. Apa aja kegiatan-kegiatan yang kalian ingat di sana? Oh, jadi aku dulu deh ya. Boleh. Jadi waktu itu kan sudah dijelasin bahwa untuk pelaporan kasus TB itu banyak kan formnya. Jadi kalau misalnya ada kasus baru, habis itu pas dia berobat, semuanya ada formnya. Nah, suatu saat aku ini lagi disuruh poli kan sama dokternya. Tiba-tiba aku nemuin kasus TBC. Oh. Jadi pasien itu ngeluh batuknya itu udah sekitar 2 minggu lewat. Oke, lebih dah berarti. Nah, berarti kan lebih. Hmm. Nah, waktu itu dokter itu pas dengar pasien yang ngomong gitu tuh langsung noleh ke aku. Hmm. Dek, mau kamu apain? Gituin kan. Mau saya lab dok. Apa labnya? Cek dahak. Oke. Nah, seharusnya untuk pelaporan cek dahak itu kan harus pakai form kan. Ya. Nah, aku itu ngambilnya formnya itu yang buat periksa DL, habis itu periksa tifoid dan lain-lain. Ah. Pas aku ambil kertas itu, dokternya ngeliat, "Lu Dek,
ini kan harus pakai form TB. Sudah pernah diajarin nggak form TB? Nah, kan aku sudah diajarin. Aku itu pengen ngeles. Masalahnya satu, orang yang ngajarin aku form TB itu ada di ruangan itu. Aku bingung mau ngelesnya gimana. Kan kalau misalnya nggak ada, oh iya dok, harus pakai form ya. Oh iya Saya dok, kurang tahu, saya dok. kurang tahu dok, karena belum. Nah ini masalahnya orang yang ngajarin itu dari saya itu. Aku sampai orang itu langsung noleh gini kan. Oh iya dok, saya lupa langsung gitu kan. Ya salah saya dok, kayak gitu kan. Ya udah, itu lalu yang kedua itu kan juga ada pemeriksaan ke sekolah-sekolah. Ya. Waktu itu aku sempat ke salah satu SMP, itu buat ngasih penyuluhan tentang penyakit menular seksual ke anak SMP. Oke. Terus. Nah, waktu selesai penyuluhan kan dilanjuti dengan pemeriksaan ke anak-anak SMP-nya ini. Tiba-tiba salah satu antara kadir atau perawat itu bilang, misi dokter tahu nggak caranya tata laksana untuk patah tulang? Oh iya, kebetulan kan itu bener-bener IKM itu setelah bedah. Oh iya tahu. Oh ya sudah dok, di bawah ada yang patah. Ya. Kaget kan aku. Loh ini kan perasaan jadwalku penyuluhan aja. Langsung aku lari ke bawah. Tanya ke anak-anak SMP yang di bawah. Ini mana tadi yang patah? Oh di sana dok, di sana. Lari ke sana. Nah kebetulan itu sudah ada temanku. Itu koas juga. Dia itu juga sudah ikut periksa. Ya aku datang seperti biasa pemeriksaannya itu yang look feel movement. Udah tak periksa, itu baru di look aja udah angulasi, udah jelas patah ini kan. Langsung nanya. Tapi masih ketutup nggak apa-apa? Enggak, Terus. close. Lalu tak tanya ke gurunya, ada bidai nggak di sekolah ini, di UKS-nya? Oh, nggak ada kayaknya dok. Oh ya sudah, ambil kursi, lalu kita potong kursinya. Anjir, kursi. Kenapa Kursi, kan kursi. pramuka aja dipakai? Kursi. Penggaris kayu gitu. Nggak ada, jadi ambil kursi yang rusak-rusak di SD itu loh, kita potong, habis itu kita pasang. Tiba-tiba orang tuanya datang, loh kenapa ini anak saya, kenapa? Oh iya ini anaknya kita curiga patah tulang, ini kita mau bawa ke rumah sakit, jadi kita sambil telepon ke ambulannya puskesmas juga kan. Nah karena orang tuanya panik itu kayak langsung megang tangan anaknya, kan biasanya kan pegangnya itu kan karena patahnya di lengan sini. Kan seharusnya pegangnya sendinya aja kan, yang ini karena jauh kan dari patahnya. Dia langsung pegang apanya tahu? Bagian patahnya diangkat. Loh Pak, tak teriakin kan, jangan dipegang itu. Oh iya. Lalu gurunya datang juga. Waduh ini kenapa anaknya? Lalu megang juga itu bagian patahnya. Oke, cukup. Harap semuanya mundur. Udah gak ada yang boleh lagi megang anak ini. Yang teriak dokternya bukan anak. Kalau aku yang patah dipegang pasti yang teriak anaknya. Udah mundur. Udah gak ada yang boleh megang lagi. Terus Habis itu udah selesai, udah dipotong, udah kita pasang bidanya, udah selesai, tinggal kita berangkatin. Tiba-tiba guru UKS itu datang. Dok, ini yang namanya bidai. Beneran dia bawa bidainya. Ternyata ada. udah motok kayu, Udah pasang kayu, udah ikat. Anjir, paling mau kita lepas lagi ya. Terus Itu namanya bidai Bu ya. Tapi Bisa. sudah kita sudah pasang soalnya. Oh iya dok. Udah, habis itu berangkat. Itu benar-benar ingat. Tapi yang berangkat itu waktu itu si temanku ini. bukan kamu. Aku lanjut penyuluhan. Tugasmu penyuluhan waktu itu. Enggak, sebenarnya kita semua itu penyuluhan Oh, di sana. Jadi kan satu tim. banyak kelas Ya, kan. Nah, dibagi ke kelas-kelas. Ya udah dia aja deh yang berangkat. Aku enggak mau. Iya. Ini aslinya sesuai job desk aja ya. Saya jawab saja. Aku datang untuk penyuluhan kan ya. Boleh. Aku sekarang Boleh. Aku paling ingat nih. Mungkin kalian ingat ceritaku juga. Kan kita kalau poli hari pertama kedua boleh poli cuma mendampingi dokternya biar tahu misi EPUS tuh kayak gimana, misi di komputer kayak gitu kan. Terus udah hari ketiga, 4 dan seterusnya tuh kan kita dilepas kan, dikasih kesempatan buat oke, kalau kamu belum berani sendiri sama teman koas, boleh berdua buka satu poli gitu. Oke, buka poli nih, aku. Itu pengalaman paling ku ingat sih. Iya, anjir dikasih kesempatan gini pasien gitu. Oke, udah tuh ku ingat. Sekarang balik lagi ke awal. Kan masih ikut dokternya kan. Kebetulan waktu itu ada 2 dokter yang buka poli. Aku ikut dokter yang cewek. Temanku yang cewek ikut dokter yang cowok. Nah, pas di dokter yang cewek ini, aku diminta untuk nge-add dokternya lewat WhatsApp. Dokternya nunjukin HP.
ini Chris saya, kok Chris apa namanya? Bangke. Salah. Anjir disuruh Ada IA, barcode. Ah. Barcode ini barcode saya gitu. Aku yang tumben pakai WA karena stase puskesmas, bingung dong. Gimana cara ngeliat pakai barcode? Nggak tahu. Aku juga sampai sekarang nggak Nggak tahu kan? tahu. Udah, biasanya kita pakai line Iya. ya. Udah, habis itu, dok saya nggak tahu dok. Nah, sekarang dokternya yang ngotak-ngatik HP-ku. Parahnya, nih dok. Gitu. Terus dokternya buka chat yang di star, yang di ini favorit tuh lah. Stiker-stiker yang pin yang custom. Stiker yang custom. Sebelum stase IKM, aku tuh stase kulit di Suwandi bersama anak-anak Ciputra. Ada satu momen kita tuh war stiker-stiker 18++. Habis itu aku nggak mau kalah, aku minta ke kalian di grup kan. Kok nggak jangan? Dapatkan Stoilist Koas Kit Bag, tas organizer minimalis untuk koas dan kegiatan sehari-hari seperti fotografi dan sebagainya. Jangan biarkan ada barang yang tertinggal. Link di deskripsi. Ya, aku minta ke semua grup tuh, semua grup WA yang ada, minta stiker yang aneh-aneh gitu. Minta aku save semua. Iya. Pas dokter di puskesmas itu kebuka lah itu. Terus kebuka aku lihat, terus aku bingung. Soalnya HP-nya ini di tangan. Di tangan dokternya, HP dokternya di tanganku. Terus apa nih? Langsung di close sama dokternya. Set, di close. Itu ya kamu add manual aja. Emang cabul. Bukan, itu kan kebetulan momen pas. Habis itu udah setelah itu aku ngomongnya coba diam-diam. Ampun. Aku cuma nanya, oh kalau sakit ini dikasih ini kombinasi ya dok ya? Ya dia boleh. Studio. Ada pelajaran stiker kamu. Tapi setelah itu Boleh kirim ke saya. Aduh. terus abis itu ya udah abis itu ternyata dokternya itu biasa bercanda kayak gitu juga setelah polip tutup kayak gitu nunggu jam pulang. Oh aku merasa kayak nggak apa-apa nih. Itu yang paling aku ingat. Nah kalian gimana? Kalau aku kan beda nih sama kalian nih. Kalian kan lama offline-nya. Iya. Kalau aku nih kayaknya kelompokku nih stase pertama IKM. Jadi offline-nya tuh 2 minggu aja. Kan total 10 minggu. Jadi 2 minggu dipakai ujian, 2 minggu offline. Sisanya materi biasa tapi online, Zoom gitu kan. Nah, pas pertama kali offline, ya udah itu kan masih benar-benar COVID-nya masih tinggi. Tugas kita ya sama seperti yang tadi dijelasin yang muter buka poli, KIA gitu-gitu, posyandu dan lain-lain. Sempat masuk ke poli anak, ke posyandu, farmasi gitu. Terus ya itu habis itu dapat keliling ke rumah-rumah warga itu. Keliling rumah-rumah warga, ngecek rumahnya gimana, anaknya gimana, sekalian posyandu keliling juga gitu kan. Ya. Sama kader-kader kesehatan puskesmas. Ya, benar. Nah, itu tuh sesuatu yang baru bagiku. Soalnya kan biasanya tuh di posyandu kan kita ada kayak pustu kan. Terus puskesmas pembantu. Nah, itu kita diem di sana. Jadi warganya yang ke situ untuk cek anak dan lain-lain, laporan gitu kan. Pas COVID nih kita yang jalan ke rumah-rumah, door to door gitu. Jadi kayak wah lumayan ya gitu. Berarti kayak Bu ada yang sakit gitu. Iya gitu, anaknya gimana, laporan, timbang dan lain-lain semua lah. Jadi alat-alatnya itu Bawa alat? bawa alat. Kayak gitu. Home care. Sampai obat bawa. Oh enggak, kan ini nyantel tumbang. aja tumbang. Iya, Nah setelah itu yang seru lagi masih pakai ini kan COVID tinggi, jadi vaksin COVID tuh tanya kan. Iya. Nah udah kita banyak nih ngasih vaksin COVID. Ya udah pakai Village apa? APD. putih-putih Oh. APD dan Oh, itu iya. panas banget, asli panas banget. Sekali dibuka tuh kayak bisa diperas, bisa keluar airnya. Asli itu panas banget. Kalau aku senangnya kita punya privilege Apa? bisa booster tambahan di puskesmas. Aku dikasih. Iya. Dek, ada yang belum booster silakan booster di sini aja gitu. Benar. Oh iya benar. Iya. Aku juga. Kan kadang tuh di puskesmasku, kadang tuh ke mall, ke Royal, ke mall tuh kita dikasih kayak satu stand khusus. Nanti mall Royal itu
nge-share di Instagramnya dia bahwa akan ada vaksinasi gitu. Pagi-pagi pas kita baru datang udah banyak yang antri anjir. Nah, Iya. ya gitu lah. Itu kegiatannya Bener. seru ya, Iya. keluar abis selesai vaksinasi langsung naik ke lantai atas. Belanja. Nah, itu. Tapi kayaknya Iya. ada cerita nggak sih yang pas kamu di Royal tuh Di Royal. vaksin? Oh ya. Sorry. Apa ini? Aku udah tahu. Mungkin bisa diceritain sedikit aja. Apa ini? Kayak Seru pas vaksin kayaknya. kan Iya. ada petugas yang dari Royal tuh. Iya. Itu udah di sana kan, ngarahin kita kayak Hmm. gimana. Terus pas saat itu aku baru aktif-aktifnya nge-gym tuh. Hmm. Baru mulai naik berat badan kayak gitu, mulai tegap kayak gitu tuh. Habis itu ada cowok nanyain giniku. Apa ukuranmu? Instagramnya apa? Oh, Instagram. Tapi nanya ke temanku gitu. Terus temanku teriak, Ram, kamu diminta Instagram sama Mas ini gitu. Brengsek. Aduh, aku kan bingung kan, diam aja saya. Temanku ngerti dah. Aduh, nggak tahu nggak temenan di Instagram gitu. Itu aja dibilang sama dia. Ya jadi dulu namanya tuh gay. Itu poinnya gue. Oke. Ya, Kalau aku itu aja sih. Jadi offline-nya cuma 2 minggu. Habis itu ujian 2 minggu kan ujiannya emang lama karena ganti-gantian kan. Oh iya benar, Iya, aku benar. ingat banget ya. Makanya 2 minggu diambil dan IKM tuh ujiannya ada dokter invitation juga dari UNER. Oh iya benar, ya benar. Jadi ya lumayan Ya. sulit sebenarnya bagiku ya. Dan waktu itu Bagiku juga. untungnya soal-soalnya itu berkaitan sama tata laksana pas percovidan itu, entah penerbangan dan lain-lain. Oh iya benar, ujiannya tuh biasanya disuruh kita baca-baca berita. Ya. atau Ya. gitu. Soalnya kadang yang menyangkut kesehatan masyarakat itu yang dibahas. Yang lagi misal kayak waktu aku tuh polio. Iya, Polio KLB. lagi ada kan KLB Apa di mana tuh ya? Lupa aku, Kalimantan apa di mana? Ya ada beritanya. Tidak. Terus Terus aku ada juga lagi. sama tuh marah kulineran di Kaza sambil main bowling selesai vaksin dan apa? Anjay. Kaza itu yang mana ya? Itu depannya Swandi. Swandi. Oh depannya Swan. Ah. Ah jarang main ke sana. Emang Wih. cewek kalian dulu orang timur ya? Enggak. Bisa timur. Aku rumah puskesmasku di mana namanya? Di mana? Ngagel Rejo. Oh ya. Oh nggak lu bayar Sama. berarti ya? Bukan. Ngilis bukan kamu? Apa namanya Ngagel daerah Rejo situ? tuh aku dekat Kenangan. Bukan Ngagel Rejo berarti Ki, Ngagel Rejo. Gimana sih? Apa Gimana sih? namanya? Pokoknya daerah Kaza tuh dekat-dekat sana. Oh daerah Swandi. Ya. Jadi yang di timur tuh, oh siapa? Cewek yang di Eh timur. udah tahu. Ada lagi? Siapa Ada. yang belum? Aku Dul? belum. Apa? Itu udah habis kulineran, tiba-tiba dokternya ngechat suruh balik. Oh kabur. Kabur. Yalah, Emang kabur. habis vaksin. Oh udah selesai. Iya, udah selesai Tapi vaksin. kok nggak balik? Perasaan. Kan pulangnya jam 3, selesai vaksin kan jam 12, kok nggak balik-balik ditanyain. Oh. Lagi Tapi bowling. dimarah nggak? Nggak. Nggak. Orang udah poli udah habis, cuman emang disuruh balik aja. Absen dulu. Terus diajarin ilmu realistis, Cok. Apa tuh? Kalau kalian misalnya ngasih obat anak nih, kan buat puyer tuh. Iya. Benar. Nah, mungkin kan kalian kayak buat kan per kilogram berat badan kan 10 kalau paracetamol tuh. Ya. Kalau misalnya kalian kasih 3 hari 3 kali kan kali-kaliannya nggak pas tuh, misalnya ya udah buletin aja setengah tablet atau 1 tablet gitu. Oh. Jangan dibuat gimana Gitu. farmasinya mau motong Ya. kalau misalnya cuma perlu 130 gitu buat 3 hari nggak bisa. Ya. Iya sih. Aku silih 1 tablet buat 7 hari. Mungkin lah. Itu puyirnya nyangkut di belakang. Nah itu ilmu realistis. Terus kayak apalagi ya. Nah aku pernah penyuluhan kayak aku tuh kan kaum introvert ya coy ya. Ah Wih. bacot. Oh iya benar ya benar. Benar, Lebih ke benar. depresi sih. Lanjut. Aku tuh Fakta kayak sih itu, fakta. ilmu komunikasiku kalau sama pasien tuh kayak cara di depan orang banyak tuh nggak bisa aku kayak Oke. ya udah Harus kayak- private gitu ya. Pas private Iya. gitu ngamar. Aduh banyak ngekatnya Tuhan. Simpan kayak benar. misalnya ngomong di depan umum tuh kayak Jam malam. Pak hipertensi tuh kayak gini gitu, kayak malu-malu gitu, kayak ini shy mau gitu. Mau. Tapi mau maksudnya dia. Oke. Nggak, maksudnya kayak Saya tapi gimana mau. sih caranya ngomong di depan orang banyak tuh gitu loh, kayak aku bakal jadi dokter kayak misalnya disuruh penyuluhan tuh pasti bakal kayak gitu lagi, ngerti gitu. Oh. Gak apa-apa, nanti Apa-apa. di PKM lebih banyak lagi orangnya. Iya tapi bener lebih banyak tapi karena
tuntutannya mungkin pasti bisa sih. Ya, Karena sih. tuntutan, ada kewajiban kayak gitu. Dan kan itu kayak emang baru-baru kan sebelumnya kayak jarang berkomunikasi langsung sama pasien kayak tiba-tiba pengaruh ya, COVID juga. pengaruh kagok, Di rumah terus ya. bukan tipe speaker hanya Ya kalau aku malah senang kalau gitu mang. Kalau kamu bilang kamu introvert, Hah? nggak suka ngomong depan orang umum tuh, aku malah kayak, bertenaga kamu disuruh penyuluhan nih gitu. Gila. Pantas tuh suka orang penyuluhan, fotonya penyuluhan dia aja semua. Iya. Kalau dia aku, nggak pernah aku kabur kan. Itu ada lagi kalian? Jadi Ingat kameramennya. Udah. Udah. Sama ini pertama kali melakukan itu vaksin imunisasi BCG. Jadi Itu kelas dah. ya. Interkutan itu ya. Gila. Asik. Asik. Oh iya kayak aneh jadi. Bayi lagi. Nggak, kalian ada perawat-perawat baru nggak ya kalian ajarin gitu? Oh babi, oh ini jadi cerita sekarang kita lanjut ke cerita Manggus modusin perawatnya. Enggak. Aku tuh sampai ngomong sama perawat aja kayak aku disuruh ngajarin tuh ini aku bingung gimana, ngerti gak sih? Kayak saya gitu nggak bisa bicara sama orang. Soalnya di tempat umum ya. Iya. Biasanya kan Nggak gitu. Nggak gitu maksudnya. Banyak banget nih yang bisa Kayak Iya, ngomong gitu misalnya kayak misalnya disuruh ngajar Leopold. Iya. iya. Kita ngerti maksudnya kayak gini, Kayak kayak gini, kita kayak baru gini, ya. tapi menjelaskan itu Menjelaskan susah. apa aja. Paham. Kalian mau nyoba misalnya kayak gitu, coba aja gitu misalnya kayak. Ya, paham. Tiba-tiba ditanya bingung lah jelasin. Apa lagi? Ada lagi kalian di IKM? Aku itu aja sih kalau IKM. Ini siapa datang ke balai karantina yang dekatnya Juanda itu loh. Pernah? Pernah. Nah, kayak Pernah ngajarin juga. gitu tuh enak kayak misalnya apa ya dulu tuh ada pandemi yang dulu COVID. bukan Rubella. ngelirik tikus dulu nih zaman perang Ya, kenapa tuh namanya intinya? itu pokoknya yang dijabarin gimana pandemi itu kayak gitu terus dimulai karantina tuh mulai tahun kapan gimana terbentuknya karantina kayak gitu penjelasannya. Oh. Sistemnya yang kayak di bandara-bandara kenapa kok harus ada dilaporin kalau misalnya bawa binatang dan lain-lain. Lalu Iya. di kapal setiap sebelum apa kalau dari luar PES ya? PES. Apa kalau Ada nama bagusnya juga selain Bukan PES. Black Death. Ya, jadi Black pas Death. apa kalau misalnya ada kapal dari luar negeri datang kan harus dicek dulu Ya. pemeriksaan kapal dan lain-lain. Nah. Kalau ada tikus nggak boleh langsung bersandar, harus dibasmi Nah. dulu Ya, semuanya. Fumigasi. kesehatan airnya di kapal tuh kayak gimana? Ya. Terus kesehatan orang kapal juga Benar. kalau ada penyakit menular harus dikarantina, ada bendera-benderanya. Ya, ada Ya, oh iya protokolnya. benar bendera. Nah, Ya, ya. itu Terus maksud Sandi Morse. karantina tuh awalnya gini. Karantina tuh awalnya mereka tuh ditaruh di suatu pulau karantina ada. Itu pulau apa? Dulu ada nama pulau di Indonesia buat karantina tuh. Oh, pas zaman itu. Pas zamannya gitu pandemi pes itu. Oh, udah dulu Aku banget. nggak ada lagi. Kalau sekarang kan udah modern ya, udah ada kayak orang yang kerja di KKP, kesehatan kapal pelabuhan gitu, yang ngurus bandara, pokoknya ngurus pelabuhan, segala sesuatu yang memungkinkan orang dari luar daerah kita masuk dan mungkin mentransmisikan penyakit, itu udah ada regulasinya, udah Ya. bagus sekarang. Makanya. Dah, itu aja untuk episode ilmu kesehatan masyarakat kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.